Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teman-teman pejuang UTBK gelombang kedua 2021. Bismillah, saya akan coba sampaikan beberapa contoh soal khususnya topik struktur dan fungsi tubuh pada manusia. Mudah-mudahan soal-soal ini bisa membantu memberikan pemahaman dan memberikan teman-teman referensi untuk persiapan UTBK gelombang 2. Baik. Nah, beberapa soal yang akan saya tampilkan ini menyangkut sistem-sistem yang ada dalam tubuh manusia. Saya cuplikan soal-soal yang konsep dasar dan juga sering keluar di tahun-tahun sebelumnya. Eh, yang pertama ini tentang sistem gerak atau sistem tulang dan otot pada manusia. Ada pertanyaan seperti ini ya, miofibril berperan pada mekanisme kontraksi otot sebab miofibril terdiri dari protein kompleks yaitu aktin dan miosin. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, ini konsep dasar tentang sistem gerak pada manusia. Saya tampilkan gambar ini. Sebenarnya yang kita sebut dengan otot itu adalah bahasa kita daging ya, yang kita pakai dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Jadi daging yang kita sebut sebagai bahan makan itu adalah sebenarnya otot. Nah, otot itu kalau kita uraikan, maka kita ketemu serat otot yang namanya miofibril ya. Ini tidak usah dihafalkan, ini dipahami saja ya. Serat otot kita sebut dengan mio. Mio itu otot, fibril adalah serat. Nah, kalau kita besarkan lagi di dalam miofibril atau serat otot itu ada dua komponen penting. Yang pertama adalah ada filamen aktin yang tipis dan ada filamen miosin yang tebal. Kalau ini kita perbesar lagi, maka sebenarnya filamen aktin ini berperan dalam proses pergerakan ya, aktin dan miosin. Ini aktin yang tipis, miosinnya tengah yang yang tebal dan pada saat otot itu berkontraksi, maka sebenarnya itu adalah filamen aktin memendek. Di sini kelihatan dari diagram yang warna hijau ini bergerak ke tengah ya. Ini adalah memendek. Jadi pergerakan otot itu ada karena filamen aktin yang memendek, yang miosinnya tetap berada di tempatnya, sedangkan aktin yang bisa memendek, bisa memanjang atau kontraksi dan relaksasi. Sehingga pernyataan ini benar, alasannya benar dan ada hubungannya karena kalimat miofibril itu muncul di kedua pernyataan. Oke, bisa dipahami ya untuk konsep dasar sistem gerak pada manusia. Next kita masuk ke sistem peredaran darah. Saya ambilkan soal terkait dengan bagaimana proses penggumpalan darah di dalam proses pencampuran golongan darah yang berbeda. Setetes darah bergolongan darah A dicampur dengan setetes darah bergolongan darah B, maka akan terjadi aglutinasi. Aglutinasi itu penggumpalan. Karena terjadi reaksi apa? Nah, saya berikan tabel ini ya. Ini konsep dasar untuk proses transfusi darah. Jadi ada golongan darah A, B dan O. Jadi golongan darah A ini ada namanya antibodi. Antibodi itu aglutinin ya. Antibodi I, aglutinin I. Kalau antigen itu aglutinogen, antigen aglutinogen ya. Nama golongan darah A, B, AB dan O itu mengacu pada jenis antigen. Kalau golongan darah A, antigennya A. Kalau golongan darah B, antigennya B dan seterusnya. Sedangkan golongan darah A itu punya aglutinin atau antibodi anti B. Jadi nanti yang bereaksi itu adalah anti B akan bereaksi dengan aglutinogen atau antigen B, sedangkan aglutinin A punyanya B atau anti A ini akan bereaksi dengan antigen atau aglutinogen golongan darah A. Oke, kita cek satu-satu ya. Nomor satu, aglutinin alfa dari golongan darah B, ini ya aglutinin alfa, antibodi atau aglutinin alfa, dengan terjadi reaksi antara aglutinin alfa dari B dengan aglutinogen dari darah A. Betul ya? Jadi aglutinin alfa dari golongan darah B akan bereaksi dengan aglutinogen A pada golongan darah A. Oke, jadi pernyataan satu ini benar. Kemudian yang kedua, aglutinin beta dari golongan darah A, aglutinin beta dari golongan darah A bereaksi dengan aglutinin alfa dari golongan bereaksi dengan aglutinin, tidak bisa ya. Karena aglutinin itu bereaksinya dengan antigen atau aglutinogen. Kalau ini kan aglutinin bereaksi dengan aglutinin juga, maka nomor 2 ini salah. Nomor 3, aglutinin beta dari golongan darah A, aglutinin beta bereaksi dengan aglutinogen dari darah B. Nah, ini benar ya, aglutinin golongan darah A
bereaksi dengan aglutinogen atau antigen bawaan darah B. Maka pernyataan nomor 3 benar. Yang 4, antigen B dari darah B, antigen B dari darah B bereaksi dengan antigen A. Nah, antigen sama antigen tidak bisa bereaksi. Jadi yang bereaksi itu adalah aglutinin dengan aglutinogen. Persilangan. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke, next ini tentang sistem pencernaannya. Ada 2 soal yang saya tampilkan. Alat pencernaan yang tidak mengekskresikan enzim pencernaan adalah berikut ini ya. Kemudian ada enzim yang dapat bekerja dalam suasana netral adalah. Ini saya tampilkan tabel tentang lokasi dihasilkannya enzim-enzim pencernaan. Yang pertama jelas ya, kelenjar ludah, ada amilase atau petialin, ada di rongga mulut, kemudian lambung dan pankreas, masing-masing ini ada pepsin, kemudian di pankreas ada lipase, tripsin, kemotripsin, dan lain-lain. Kemudian di usus halus juga dihasilkan ada peptidase, nuklease, latase, dan kawan-kawan ini ya. Sehingga nomor 1 ini rongga mulut betul, kerongkongan tidak ya. Kerongkongan tidak menghasilkan enzim sama sekali. Lambung ada enzimnya, usus 12 jari, usus halus ini satu paket ya. Jadi usus halus itu ada usus 12 jarinya di dalamnya. Sehingga jawaban yang tidak menghasilkan enzim adalah B. Nah, enzim apa yang bekerja dalam suasana netral? Kita ketahui bahwasannya teman-teman di lambung itu ada hasil asam lambung. Pasti dia suasana yang asam. Kemudian di pankreas itu ada cairan empedu. Cairan empedu yang nanti akan disekresikan ke apa itu ke usus halus, nanti bercampur menjadi di bagian pankreas, maka dia suasananya basah. Sehingga pepsin ini dihasilkan di lambung, dia bekerja dalam suasana asam. Tripsin ini juga dalam suasana di pankreas, dalam suasana basah. Erupsin juga, maka yang netral itu petialin. Petialin dihasilkan di rongga mulut kita suasana netral, tidak asam dan juga tidak basah. Oke, next. Saya cuplikan soal sistem koordinasi, sistem saraf ya. Ini sangat kompleks, tapi mudah-mudahan nanti mudah difahami ya. Bila kadar air dalam darah berkurang, maka hipofisis posterior di otak ya akan menghasilkan hormon ADH, antidiuretik hormon. Organ target ADH adalah, saya berikan gambar, yang kedua dulu ya, organ yang berhubungan antara sistem pernafasan dengan sistem ekskresi adalah, nah ini adalah bagian dari hipofisis lobus posterior ya. Di bagian otak kita menghasilkan 3 macam enzim. Yang kita sorot adalah ADH, antidiuretik hormon. Dia langsung bekerja ke ginjal. Kenapa? Karena hormon ADH itu mengatur kadar air. Jadi bila kadar air dalam darah berkurang, ya, maka ADH ini akan memerintahkan ginjal untuk supaya tidak banyak air yang dilepas ke urin. Karena kita sedang kekurangan, kita lagi butuh air, maka urin kita akan sedikit. Tapi kalau kadar air dalam darah itu tinggi, gitu ya, maka ADH akan memerintahkan ginjal untuk banyak melepaskan urin supaya seimbang kadar air kita. Nah, ini logika yang perlu dipahami. Kemudian yang berikutnya organ yang berhubungan antara sistem pernafasan dan ekskresi. Ini saya tampilkan organ ekskresi itu kan ada 4, ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Secara langsung yang berhubungan dengan pernafasan adalah paru-paru. Karena paru-paru itu nanti dia mengambil oksigen melalui alat pernafasan dan hasil akhirnya itu CO2 yang akan diekskresikan keluar oleh paru-paru juga. Sehingga ini jawabannya adalah organ paru-paru yang langsung berhubungan dengan sistem ekskresi. Next, soal berikutnya adalah tentang sistem ekskresi. Pernyataan berikut betul kecuali ini apa hubungannya antara adrenalin, insulin, dan kadar darah kadar glukosa dalam darah. Ini agak sedikit butuh konsentrasi untuk memahami. Nah ini, fungsi hormon adrenalin itu sebenarnya adalah merubah glikogen di hati menjadi glukosa. Karena glukosa dirubah, maka efeknya kadar glukosa dalam darah naik. Fungsi kebalikannya adalah insulin. Insulin adalah bekerja kebalikan, yaitu merubah glukosa di dalam darah menjadi glikogen, sehingga kadar glukosa dalam darah turun. Nah, saya punya tabel seperti ini. Ini yang pertama ya, ada adrenalin, ada glikogen, ada glukosa darah. Jika adrenalin turun, gitu ya, rendah, maka glikogen kan tinggi. Karena kan adrenalin itu fungsinya merubah glikogen. Kalau
adrenalnya sedikit, berarti kan glikogennya naik. Kalau glikogennya tinggi, berarti yang glukosa di darah kan akan turun atau rendah. Kita cek ya nomor A. Bila kadar adrenalin turun, maka kadar glikogen dalam hati tinggi. Betul ya? Maka A ini betul. Kita cari yang kecuali kita saling-saling. Kemudian kalau insulin bagaimana? Insulin, jika insulinnya rendah, oke, maka glukosa di darah itu tinggi karena insulin itu merubah glukosa di dalam darah menjadi glikogen. Kalau insulinnya sedikit, maka sebenarnya glukosa di darah kita banyak, ya karena nggak banyak yang dirubah. Nah, sehingga glikogennya kita rendah karena glukosa darah tinggi, maka glikogen itu rendah. Nah, kita cek yang B. Bila kadar insulin turun, oke, kita insulin, maka kadar glukosa darah tinggi. Glukosa tinggi. Betul yang B, betul. Saya yang C. Bila kadar adrenalin turun, maka kadar glukosa darah rendah. Glukosa maka rendah ya. Betul sekali yang C. Yang D. Bila kadar insulin turun, oke, maka kadar glikogen hati rendah. Nah, ini insulin turun, maka kadar glikogen juga rendah. Betul sekali. Yang E. Bila insulin turun, maka kadar adrenalin naik. Nah, ini salah ya. Kalau insulin turun, harusnya adrenalin juga turun. Maka jawabannya adalah E yang salah. Oke, semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke sistem reproduksi ini ya. Hormon yang dilepaskan ke urin oleh wanita yang hamil dan dijadikan petunjuk dalam kehamilan adalah apakah estrogen, progesteron, HCG, FSH atau LH. Ini semua hormon dimiliki oleh wanita hamil. Saya berikan alat bantu di sini ya. Ini gambaran proses terjadinya perkembangan janin dalam rahim dari alat reproduksi wanita. Saya ini proses fertilisasi. Pada hari pertama terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk zigot. Terus zigot itu akan menjadi morula, blastula, gastrula, dan pada akhirnya dia akan menempel di endometrium atau di uterus. Ini ada uterus atau di rahim. Nempel di sini berkembang. Nah, membran terluar janin itu akan menghasilkan hormon HCG, human choriotrophic gonadotropin. Karena ini nanti akan menghasilkan corpus luteum. Corpus luteum itu menghasilkan progesteron. Hormon progesteron fungsinya menebalkan dinding rahim. Kenapa ditebalkan? Supaya janinnya ini bisa nempel dengan aman, tidak keguguran, tidak jatuh. Nah, HCG ini adalah hormon yang dihasilkan oleh membran embrio. Artinya, kalau ada kadar HCG, pasti ada embrio di situ. Karena nggak mungkin ada HCG tapi nggak ada embrio, karena HCG hanya bisa dihasilkan oleh lapisan membran terluar dari embrio. Nah, HCG itu akan banyak dihasilkan. Nah, pasti akan ada sisa. Nah, hormon sisa itu disekresikan bersama dengan urin. Ini yang dipakai sebagai penanda test pack ya, alat uji kehamilan itu mendeteksi ada tidaknya HCG. Kalau strip 2 berarti ada HCG dan itu berarti wanita itu positif hamil karena nggak mungkin kalau ada HCG tapi nggak ada janin karena HCG itu dihasilkan oleh janin. Maka jawabannya adalah C. Oke, bismillah teman-teman, mudah-mudahan ini membantu dan bisa memberikan gambaran sehingga teman-teman lebih siap menyelesaikan soal-soal UTBK mulai Senin besok dan seterusnya. Saya doakan semoga teman-teman dimudahkan. Yang penting harus yakin, percaya diri, persiapan sudah lama disiapkan. Insya Allah teman-teman sudah cukup persiapannya, tinggal bagaimana menyiapkan mental dan psikologi bahwasanya teman-teman siap menyelesaikan semua soal dengan baik. Oke, selamat berjuang. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akan coba nanti upload beberapa soal HOTS, mudah-mudahan membantu. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.